Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan. Jadi kembali lagi kita akan membahas seputar ceramah-ceramah. Bukan membahas ya, kita dengarkan lebih tepatnya teman-teman. Jadi kita simak ceramah-ceramah dari para ustadz-ustadz kondang. Mungkin ada di Indonesia, nanti pindah lagi ke Malaysia. Jadi kita switch saja lah ya. Pokoknya kalau teman-teman ada masukan ceramah yang bagus, kok bisa komen di kolom komentar. Nanti saya cari videonya. Karena kita harus belajar agama tuh dari manapun lah ya, nggak cuma dari satu sumber. Jadi biar kita tuh ilmunya makin kaya juga dan wawasannya juga makin bertambah gitu teman-teman. Oke, kali ini sepertinya kolaborasi ya, karena judulnya dari videonya tuh beda Indonesia dengan Malaysia dalam agama. Ini seperti apa? Dari thumbnailnya sih, dari thumbnailnya terlihat ini ya, UAS ya, Ustadz Abdul Somad ya. Kita play aja videonya. 1, 2, 3. Udah Bu? Sedikit sekali orang yang memahami mengkaji Al-Quran di Indonesia, kecuali luar negeri Bu. Seperti Malaysia, Brunei. Kepedulian mereka terlalu tinggi. Maaf, Ibu ke Kuala Lumpur, tidak dibenarkan di sana nada ring telepon pakai Al-Quran. Kedua, orang Nasrani tidak boleh di Malaysia menyebut nama Tuhannya Allah. Gitu. Di sana mereka sudah mau coba-coba Bu menyebut nama Tuhannya Allah. Sama dengan di Bali kan, dapat teguran keras dari tokoh Hindu di Bali karena mereka coba-coba bermain di sana. Sang Hyang Yesus. Orang Bali marah, itu istilah Tuhan kami, kenapa digabung dengan Yesus? Ini penyamaran. Sekarang mereka bukan lagi kebaktian, pengajian. Pengajian. Jamaah mereka disuruh berkerudung di Jawa Barat. Di kampung sawah laki-lakinya pakai baju koko ke gereja. Ini penyamaran. Penyamaran ya. Tapi umat Islam nggak peduli karena apa? Cicing wae. Baru tahu saya. Menangai kabeh. Ini yang harus kita benahi di Indonesia. Makanya mereka minoritas tapi berani. Terus ayat itu Bu. Pemerintah jangan terlalu berharap pada pemerintah. Maka betul apa yang dikatakan Iwan Fals, harapan adalah puncak kekecewaan. Jadi kalau terlalu berharap ke pemerintah nanti kecewa. Tak usahlah terlalu berharap. Berharap masalah pendidikan, berharap masalah otonomi daerah, berharap masalah asap. Jangan gantungkan harapanmu pada pemerintah. Gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kecewa, stres dan depresi. Saya belum pernah melihat ada usaha. Kitalah berusaha sendiri. Bahwa mereka mau menolong, anggap saja mukjizat itu ada. Kemudian Ustaz, kalau seandainya dari pemerintah tidak ada gerakan, actionnya tidak ada, kalau seandainya nanti turun atas nama ormas, atas nama partai untuk anti Syiah, memblok gerakan-gerakan Syiah, khususnya di Pekanbaru ini, kira-kira gimana Ustaz? Itu beda kita dengan Malaysia. Jadi Malaysia itu keluar dulu fatwanya. Pemerintah Malaysia dengan ini mengatakan berdasarkan pertemuan ulama, JAKIM, Persekutuan, JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, setiap kerajaan dengan ini sepakat bahwa Syiah bukan Islam, dilarang. Siapa yang Malaysia memang ini ya. ditangkap. Jadi mereka itu dari atas ke bawah. Kalau tempat kita tidak, dia melihat dulu. Kalau masyarakat ini nanti ribut, baru dia merespon. Oh iya sih, Indonesia memang gitu. Dia diam aja. Makanya umat ini perlu bergejolak, kemudian ormas-ormasnya bangkit, gerakan remaja, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, semua bangkit, MDI, IKMI, Ittihadul Muballighin, menolak. Baru pemerintah bersikap. Mereka pun datang menyikapi, gitu kan ujungnya. Menyikapi keadaan yang genting ini, maka kami mengatakan ini perlu. Dia pun bertakbir, kuat takbir dia dari kita. Jadi bersikap dari bawah. Oh udah. Oh jadi ini secara judulnya ini sih teman-teman. Jadi judulnya global ya. Saya kira tentang apa gitu kan, karena judulnya beda Indonesia dengan Malaysia tentang agama gitu kan, dalam agama.
karena tadi ini agak sensitif sebenarnya pembahasan. Tadi dari yang awal tadi itu membahas tentang penyamaran, bukan penyamaran, iya penyamaran ini ya, agama lah ya. Terus kalau UASnya membahas tentang Syiahnya gitu loh. Jadi sistem di Indonesia itu memang ya kita rasakan lah ya, kalau saya orang Indonesia merasakan memang dari bawah dulu, memang dari bawah ribut baru pemerintah ambil sikap gitu loh. Termasuk ya kasus-kasus yang ramai sekarang ini ya, ada minyak goreng apapun itu meledak di bawah dulu baru atasnya ambil tindakan gitu kan. Nah beda sama di Malaysia tadi, emang di Malaysia memang sudah difatwakan bahwa Syiah bukan Islam gitu kan. Bahkan di Indonesia sampai saat ini pun itu masih kayak ini loh, jadi kayak masih dilindungi gitu loh Syiah itu, masih ada kayak pihak-pihak tertentu yang merasa kalau Syiah itu ya punya haknya sendiri gitu loh untuk melakukan ibadahnya gitu kan. Padahal kalau menurut Islam, menurut ya itu tadi salah satunya menurut Malaysia memang udah jelas-jelas yang dilakukan Syiah itu udah ya bukan Islam gitu loh. Memang dia sebenarnya harus punya agama sendiri gitu kan, bukan bagian dari Islam, karena secara ibadahnya itu udah berbeda gitu kan. Secara keyakinannya juga berbeda. Karena saya juga pernah dengar versi Syiah itu ada beberapa gitu kan, dari ceramah yang pernah saya dengar juga. Jadi ada yang Syiah yang benar-benar istilahnya benar-benar membenci sahabat-sahabat Rasul yang Khulafaur Rasyidin itu ya. Jadi dia memang yang diutamakan Ali bin Abi Thalib aja gitu kan, keluarga Ali gitu kan. Yang lainnya dia sampai mencaci maki dan lain-lain gitu kan. Tapi ada juga yang masih bisa menerima yang lainnya gitu kan. Nah itu ada beberapa versi Syiah. Tapi kalau perkembangannya saat ini saya juga belum mengikuti lagi. Intinya kalau dari fatwa di Malaysia saya setuju itu dari atasnya udah istilahnya dibuat hukumnya gitu loh, udah difatwakan bahwa Syiah itu ya bukan Islam gitu. Jadi udah clear gitu kan. Jadi di bawahnya juga akan mengikuti gitu loh. Jadi bukan kayak di Indonesia terus dari bawah dulu heboh baru dibentuk fatwanya gitu kan. Jadi ya ini sistem aturan aja sih cara menyikapi sebuah masalah itu gimana. Ya udah segitu aja, semoga memberi manfaat. Intinya kita beragama yang lurus, yang murni aja, kita ikuti tuntunannya tentunya Al-Quran dan Sunnah ya. Nah itu maksud saya Al-Quran dan Sunnah yang jadi tuntunan hidup kita. Jadi di luar itu ya gak usah gitu loh. Itu yang udah jelas-jelas diwariskan dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat berpuasa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.